Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Konita Nursyifa Konia dengan NIM 2250301071111173. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Rianto M. Hum. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan mulai dari maknanya, pendekatan musyawarah atau deliberatif, hingga contoh langkah-langkah pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Tahukah kalian bahwa setiap pilihan yang kita buat, sekecil apapun itu, adalah bagian dari proses besar yang disebut pengambilan keputusan? Di balik setiap kebijakan publik, ada pertimbangan panjang yang tidak hanya melibatkan logika, tetapi juga rasa, intuisi, dan juga pengalaman. Pengambilan keputusan bukan sekedar memilih satu dari dua opsi, ia adalah seni dan ilmu yang menggambarkan harapan akan masa depan, dibangun di atas fondasi informasi, nilai, dan juga kepercayaan. Dalam dunia administrasi publik, keputusan bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari proses berpikir yang dalam, melibatkan data, analisis, dan juga terkadang insting. Pengambilan keputusan adalah proses yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki, dengan harapan akan terjadi sesuatu seperti yang diharapkan. Proses ini mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Setiap kebijakan pemerintah berdampak luas, dan karena itu pengambilan keputusan harus berpijak pada dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan nih. Lantas, apa saja dasar dari pengambilan keputusan? George R. Terry menyebutkan bahwa ada 5 dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada intuisi, kedua pengalaman, ketiga fakta, keempat wewenang, dan yang kelima rasionalitas. Yang pertama ada intuisi. Keputusan berbasis intuisi lahir dari rasa, atau dalam konteks budaya Jawa dikenal dengan ungkapan rasa minangka saring sarine sasmito. Rasa adalah potensi manusia sebagai sarana penyaring intisari pemberitaan. Intuisi bersifat subjektif dan umumnya digunakan dalam kondisi mendesak, ketika waktu dan data terbatas. Namun, keputusan tetap harus diambil dengan cepat dan tepat. Meski subjektif, intuisi seringkali menyelamatkan di tengah keterbatasan. Tapi hati-hati, jangan mudah menyalahkan orang lain ketika keputusan intuitif ternyata tidak sesuai harapan. Berikutnya adalah pengalaman. Pengalaman adalah proses memahami masalah, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan kejadian yang telah dialami. Seseorang yang pernah mengalami situasi serupa cenderung memiliki ketajaman dalam menilai persoalan. Setiap peristiwa, baik keberhasilan maupun kegagalan, menjadi bekal dalam pengambilan keputusan. Pengalaman mengajarkan kehati-hatian dan etika. Seperti kata pepatah Jawa, kacang ora ninggal lanjaran. Pengalaman tidak pernah benar-benar hilang dan selalu membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak. Ia adalah guru diam yang meninggalkan jejak mendalam. Dalam 5 tahun ke depan, pengalaman bisa menjadi cahaya penuntun saat menghadapi masalah yang serupa. Kemudian ada fakta. Pengambilan keputusan yang berbasis fakta berarti bersandar pada kenyataan yang terverifikasi dan dapat diuji. Fakta menjadi jembatan antara apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi. Namun perlu diingat, fakta bisa netral, bisa juga bias. Tergantung siapa yang menyampaikan dan dalam konteks apa. Sejarah bisa dibaca sebagai runtutan peristiwa, tetapi juga bisa dipahami sebagai dongeng. Disinilah perlunya ketelitian dalam menafsirkan kenyataan. Selanjutnya ada wewenang. Wewenang juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks birokrasi. Seorang pejabat seringkali harus mengambil keputusan hanya berdasarkan tanggung jawab struktural, tanpa ruang cukup untuk menganalisis. Contohnya saat seorang menteri pertahanan mengandalkan pasukan khusus seperti Kopassus dalam tugas-tugas keamanan yang biasanya dilakukan polisi.
Keputusan itu mungkin bukan sepenuhnya rasional, tapi sah secara kewenangan. Dan terakhir adalah rasionalitas. Ini adalah pilar utama dalam pengambilan keputusan yang ideal. Rasional berarti objektif, logis, dan mempertimbangkan kebenaran secara menyeluruh. Ada ide yang muncul di benak manusia, dan ide itu harus diterjemahkan agar bisa diuji. Namun, dalam pengambilan keputusan tak berhenti sampai di situ. Dalam kehidupan bernegara, musyawarah atau deliberatif menjadi cara penting dalam merumuskan kebijakan. Dalam pendekatan ini, masyarakat dilibatkan secara aktif. Semua pihak duduk bersama, berdiskusi, dan juga mencari solusi terbaik secara kolektif. Di sini prinsip good governance dijalankan, ketika keterbukaan dan partisipasi menjadi nilai utama. Proses dari analisis deliberatif atau musyawarah dimulai ketika muncul isu kebijakan atau persoalan publik yang menuntut perhatian dan penyelesaian. Isu ini bisa berasal dari kritik, aspirasi, atau dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Merespons hal ini dilakukan dialog publik. Di sini masyarakat, akademisi, pakar, dan pemerintah terlibat dalam diskusi terbuka. Proses ini tak hanya mengumpulkan pandangan, tetapi juga menganalisis kebijakan dari berbagai sisi seperti manfaat, resiko, dan juga dampak yang muncul. Hasil dari dialog ini kemudian dibawa ke forum pengambilan keputusan melalui musyawarah. Disinilah prinsip musyawarah untuk mufakat dijalankan. Keputusan tidak diambil secara sepihak tetapi dicapai melalui pertimbangan bersama, dengan harapan semua pihak merasa terwakili dan dilibatkan. Setelah mufakat dicapai, keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan publik. Pemerintah melalui sistem administrasi publik menjalankan kebijakan itu secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan proses ini, keputusan publik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga kuat secara legitimasi, karena lahir dari partisipasi nyata seluruh elemen masyarakat. Pengambilan keputusan bukanlah sekedar memilih, tetapi sebuah proses panjang yang dimulai dari penentuan arah hingga evaluasi hasil. Salah satu contoh nyata dapat kita lihat dalam kebijakan pembangunan kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Langkah pertama adalah menentukan tujuan, yaitu pemerintah ingin mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Lalu, masuk ke tahap kedua, yaitu identifikasi masalah. Menurut hasil studi, ditemukan bahwa petani memiliki kemampuan usaha tani yang sangat kecil. Kelembagaan tani masih lemah, dukungan pemerintah tentang dana dan manajemen belum maksimal, kemampuan penyuluh rendah, dan koordinasi antar wilayah pun tidak berjalan efektif. Dari masalah tersebut, dilanjutkan ke langkah ketiga, yaitu mengembangkan alternatif solusi. Salah satu pendekatan yang diambil adalah merujuk pada teori populasi Thomas Robert Malthus, yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan akan menimbulkan kelaparan dan juga kemiskinan. Pemerintah kemudian menyusun berbagai kebijakan seperti melalui BKKBN sejak 23 Desember 1957 dengan tujuan mengatur dan menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan, serta memberi nasihat pernikahan sebagai bagian dari pengendalian populasi. Setelah itu masuk ke tahap keempat, yaitu ada memilih alternatif kebijakan, salah satunya melalui program Revolusi Hijau. Revolusi ini dijalankan dalam beberapa arah, yaitu yang pertama ada ekstensifikasi, yaitu membuka lahan baru dan program transmigrasi. Yang kedua ada intensifikasi, yaitu mengembangkan industri penunjang seperti pupuk, bibit, dan kredit pertanian seperti BRI dan KUD serta Bulog dalam menjaga tata niaga beras. Yang ketiga ada diversifikasi, yaitu pertanian dengan sistem tumpang sari agar tidak bergantung pada satu jenis tanaman. Dan yang terakhir ada pemulihan kondisi lingkungan agar tanah tetap subur dan berkelanjutan. Selanjutnya, kebijakan itu dilaksanakan dalam skala nasional dan bahkan sempat mencapai puncaknya pada tahun 1984 hingga 1986.
ketika Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan. Namun, proses ini tidak berakhir di pelaksanaan saja. Masuk ke tahap terakhir yaitu evaluasi. Faktanya, swasembada yang dicapai ternyata tidak bertahan lama. Gagalnya ketahanan pangan disebabkan oleh ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida, penguatan kapitalisme pertanian, hilangnya kearifan lokal, serta munculnya hama dan penyakit tanaman yang masif. Kegagalan ini menjadi cermin bahwa evaluasi bukan akhir, tetapi penanda untuk memulai kembali proses pengambilan keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Baik, demikian penjelasan saya mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan mulai dari makna, pendekatan deliberatif atau musyawarah, hingga contoh nyata dalam kebijakan publik. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keputusan diambil secara rasional, partisipatif, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.